Halo, Assalamualaikum. Oke, jumpa lagi teman-teman. Dalam kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan tentang bagaimana sih uh, realnya prosedur untuk proses mengurus HKI yang cepat dan mudah ya. Karena sekarang kan dalam tahun-tahun terakhir ini di pemerintah sudah mempermudah untuk kita masyarakat yang memang membutuhkan perlindungan terhadap karya kita itu salah satunya dengan mengurus hak cipta online ini. Oke, kita lanjutkan saja. Bagi yang belum menonton tentang konsep atau mungkin pengertian bagaimana HKI dan paten, mungkin bisa melihat di tautan dari video saya yang sebelumnya ya. Oke, kita langsung lanjutkan saja untuk prosedur proses pendaftarannya. Oke, yang pertama saya perlu memberikan gambaran dulu untuk prosedur pendaftarannya secara online itu bagaimana. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan proses pendaftaran akun, karena di dalam proses pendaftaran online kita harus memiliki akun dulu. Nah, setelah itu kalau kita sudah daftar, sudah memiliki login, maka kita harus juga menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Nah, dokumen-dokumen yang dibutuhkan itu antara lain adalah surat pernyataan, kemudian surat pengalihan hak, dan contoh ciptaan. Nah, dari 3 dokumen ini tidak semuanya, tergantung dari jenisnya. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut ya. Oke, setelah kita menyiapkan dokumen, yang perlu kita pahami dulu sebelum kita menyiapkan dokumen adalah jenis dari dokumen yang akan kita ajukan itu apa. Jadi kita harus mengetahui dulu. Misalnya kalau yang ingin kita ajukan adalah program komputer, berarti yang harus kita siapkan misalnya cover dan program dan manual book penggunaan program dalam bentuk PDF seperti itu. Kemudian untuk misalnya kita memiliki karya berupa rekaman video atau mungkin rekaman audio. Nah, deskripsi dokumen apa yang wajib dikumpulkan atau yang wajib kita siapkan? Nah, ini sudah ada semua. Jadi, kalau misalnya di sini ada lagu atau musik dengan atau tanpa teks, misalnya gitu ya. Nah, ini adalah bukti rekaman. Yang dibutuhkan adalah bukti rekaman dalam bentuk MP4, kemudian bisa juga dalam bentuk PDF dan seterusnya. Nanti teman-teman bisa membaca di keterangan-keterangan yang ada di sini. Nah, kemudian untuk setelah kita menyiapkan tadi, sudah daftar, kemudian sudah tahu dokumennya apa, intinya sudah siap. Kita lanjutkan dengan proses mengisi kan. Nah, kalau sudah mengisi, maka kita melakukan proses pembayaran. Nah, proses pembayaran di bank-bank yang ditunjuk itu BRI, BNI, dan Mandiri. Melalui ATM itu lebih baik, melalui teller bank itu akan lebih efektif, karena kalau misalnya kita menggunakan ATM ataupun menggunakan internet banking, itu ada beberapa bank dari bank yang saya sebutkan tadi yang masih belum siap. Jadi paling efektif itu memang melalui teller. Nah, kemudian setelah kita melakukan pembayaran kan divalidasi ya, maka sistem yang ada di dalam DGIP itu, di dalam websitenya DGIP itu akan melakukan secara formalitas verifikasi. Ya, kadang ada yang ditolak, tapi ada yang diterima, tapi kebanyakan diterima. Selama dokumen kita ini sudah memenuhi syarat, itu akan diterima. Nah, setelah itu kalau sudah diterima, tandanya adalah sekitar 1-2 hari dari kita membayar itu tadi, sertifikat kita akan keluar dan kita akan diberitahu melalui akun tadi. Oke, itu secara alur ya teman-teman ya. Sekarang saya akan tunjukkan bagaimana sih prakteknya dari alur yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, step by step kita langsung saja ya teman-teman. Jadi di sini kita masuk, teman-teman bisa masuk ke situs ini, ke http hakcipta DGIP Go ID. Nah, di sini di situs ini nanti teman-teman bisa catat. Di deskripsi video saya juga saya sertakan, nanti teman-teman tinggal link saja, klik saja. Nah, nanti akan ketemu dengan permintaan untuk
member untuk login atau untuk membuat akun. Nah, bagi teman-teman yang belum memiliki akun memang wajib untuk melakukan pendaftaran dengan cara create your account. Nah, create your account nanti isinya seperti ini. Nah, kita diminta untuk mengisikan email, kata sandi, nama lengkap, nomor KTP, dan seterusnya. Nah, ini nama-nama kita. Nah, selanjutnya, kalau isian kita sudah lengkap, maka kita akan dikirimi email yang isinya seperti ini. Nah, untuk lebih lanjut, jadi ini isinya semacam konfirmasi bahwa pendaftaran kita terekam, tapi mereka masih akan melakukan proses verifikasi ya. Nah, nanti kalau mereka sudah melakukan proses verifikasi, misalnya daftarnya hari ini, besok itu biasanya sudah mendapatkan email bahwa account kita sudah diterima dan kita wajib untuk aktivasi. Nah, kalau sudah aktivasi, maka kita akan login ya. Kalau sudah aktivasi, kita login lagi melalui halaman ini. Selanjutnya, kalau kita sudah melakukan login, hasilnya nanti kita masuk pada halaman ini. Nah, ini adalah halaman login. Ketika kita sudah berhasil masuk, baru nanti kalau kita ingin melakukan permohonan pendaftaran, maka kita masuk ke menu ini, hak cipta, kemudian klik permohonan baru. Nah, kalau yang daftar ciptaan ini adalah kalau kita sudah melakukan proses pendaftaran, kemudian kita menunggu seperti apa statusnya, ini ada di sini. Nah, kemudian setelah kita berhasil tadi ya masuk ke pendaftaran, maka kita di sini diberikan informasi bahwa kita boleh mengunduh template dari dokumen yang kita wajib siapkan tadi. Yang pertama adalah surat pernyataan. Ini memang semua jenis hak cipta harus memiliki ini surat pernyataan, yang mana isinya adalah menyatakan bahwa kita sebagai yang menciptakan, nama-nama kita misalnya ada 1 atau 2 atau 3, nanti bisa juga dituliskan semua sesuai dengan yang menciptakan, kalau berkelompok ataupun perseorangan. Nah, yang kedua ini adalah surat pengalihan hak. Nah, surat pengalihan hak ini ditujukan bagi lembaga. Jadi misalnya kita bernaung di dalam lembaga. Kalau misalnya seorang akademisi, misalnya dosen ataupun mahasiswa, ketika melakukan proses melakukan temuan, jadi mengelola model ataupun karya yang ingin kita ciptakan itu di bawah lembaga, maka memang harus surat pengalihan itu harus ada. Artinya lembaga yang berhak untuk memegang dari hak cipta tersebut. Kecuali kalau misalnya UMKM yang berdiri sendiri, yang mana misalnya saya seorang pemilik UMKM dan saya memiliki karya, kemudian saya ingin melindungi dari karya saya itu dengan hak cipta, maka untuk prosedur saya itu tadi tidak harus membutuhkan surat pengalihan hak. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita sudah menyiapkan, maka kita mengisi seluruh dari isian dokumen yang disyaratkan di sini. Nah, setelah itu, setelah kita mengisi dan kita pastikan ya untuk contoh surat pernyataannya misalnya seperti ini, surat pernyataan ciptaan, yang pasti yang harus kita isikan adalah identitas kita. Ini contoh saja ya teman-teman ya. Kemudian di sini karyanya. Nah, karya ini kan di panduan sebelumnya, yang sudah saya sampaikan di link sebelumnya, di video sebelumnya, itu kan ada berbagai macam ya, dan teman-teman juga bisa mengecek di websitenya. Kalau misalnya berupa program komputer, nah program komputer ini sudah ada, artinya ada program komputer, ada lagu, ada animasi dan seterusnya gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian judulnya juga harus kita sertakan. Nah, jadi seperti itu. Terus kemudian judulnya
judulnya apa, misalnya kalau saya program komputer, kemudian di sini ada aplikasi suara yang cerdas dan seterusnya sesuai dengan judul. Nah, yang terpenting di sini di dalam surat pernyataan itu adalah bahwa di dalam tanda tangan dari pemilik hak cipta yang namanya tertulis di sini itu wajib menandatangani di atas materai. Memang ada dua versi, misalnya di sini ada dua orang atau 3 orang. Nah, 2 atau 3 orang atau 4 orang mungkin itu boleh menandatangani di atas materai dengan satu materai. Tapi untuk lebih amannya yang biasa saya lakukan supaya tidak ditolak gitu ya, 1 orang 1 materai. Jadi misalnya kalau di sini ada 5 orang, berarti di sini juga ada 5 materai dan masing-masing tanda tangan di atas materai. Itu yang saya sarankan dan yang selama ini saya lakukan dan tidak pernah gagal gitu ya. Kemudian ini adalah contoh dari deskripsi dari ciptaan. Misalnya kalau karena saya di sini mencontohkan program komputer, maka di sini ada deskripsi ciptaan adalah menu-menu langkah-langkah atau step by step dari program komputer tersebut. Kalau misalnya lagu ya berarti not-notnya itu dan lagunya dan seterusnya gitu ya. Kemudian untuk menu berikutnya adalah kita mengisikan jenis permohonan. Nah, ini jenis permohonan yang ada 2, jadi jenis permohonan umum dan jenis permohonan atas nama lembaga. Kalau umum ini artinya perseorangan ya, misalnya UMKM atau mungkin memang seseorang yang ingin mendaftarkan karyanya secara individu begitu ya, misalnya pencipta lagu dan seterusnya, ini adalah umum. Nah, yang kedua adalah lembaga bisa apa ya, mungkin jaringan asosiasi UMKM, kemudian lembaga pendidikan, kemudian lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat, perguruan tinggi dan seterusnya. Nah, itu. Nah, ini ada perbedaan, teman-teman. Perbedaan adalah salah satu selain dari harus ada surat pengalihan hak tadi. Kalau umum tanpa surat pengalihan hak, sedangkan lembaga membutuhkan surat pengalihan hak. Nah, yang kedua perbedaannya ada pada harga. Jadi kalau perseorangan umum ini harganya lebih mahal. Jadi semua jenis dari ciptaan yang kita ajukan itu harganya 600.000. Sedangkan kalau atas nama lembaga harganya 300.000. Nah, ini yang perlu teman-teman tahu untuk menyiapkan dananya ya. Nah, kemudian jenis ciptaan juga di situ juga sudah ada pedomannya ya. Nah, karena yang saya contohkan adalah program komputer, jenis ciptaannya ada pada karya lainnya. Kemudian subjenisnya adalah program komputer dan judulnya juga perlu dituliskan di sini. Selanjutnya kita isikan semuanya uraian singkat tentang ciptaan tersebut, 1, 2 atau 3 baris kalimat saja sudah cukup. Setelah itu tanggal pertama kali diciptakan disesuaikan saja, ini customize ya teman-teman ya, bisa tanggal pada saat kita mengajukan atau mungkin kita ingin mundur, itu customize saja sesuai dengan kebutuhan. Kemudian negaranya mana, kotanya mana disampaikan. Kemudian kalau di sini ada pilihan melalui kuasa hukum atau tidak. Nah, kalau melalui kuasa hukum ya kita centang yes, kalau tidak berarti kita centang no. Nah, setelah itu kita mengisikan data pencipta dan data kuasa. Data pencipta dan data pemegang hak cipta ya. Kalau misalnya tadi memang dikuasakan di kuasa hukum ya memang harus mengisikan data kuasa hukum. Mencentang data kuasa hukum dan di situ ada isiannya. Nah, karena di sini saya memilih no, jadi data kuasa itu tidak ada isian untuk pengisian. Yang ada hanyalah data pencipta dan data pemegang hak cipta. Nah, ini kita isikan semua dan di sini melalui menu ini tambah ini bisa lebih dari 1 orang. Nah, sesuai dengan kondisi ya, sesuai dengan data kita. Nah, kemudian yang perlu disiapkan dari data-data ini adalah KTP-nya, karena nanti setiap nama yang disertakan dalam surat pernyataan tadi harus
menyetorkan KTP. Jadi dikumpulkan di dalam file PDF kemudian diuploadkan begitu. Nah, selanjutnya kalau sudah, maka hasilnya seperti ini. Nah, gini, kalau misalnya dokumen hak cipta yang kita ajukan itu adalah kita klaim kita sebagai yang menciptakan dan kita yang memegang, maka data pencipta dan data pemegang itu adalah nama kita sendiri. Tapi kalau misalnya data pemegang hak cipta itu dipegang oleh lembaga, maka di sini adalah nama dari pejabat yang ditunjuk oleh lembaga tersebut begitu. Oke, selanjutnya ini mengisikan lampiran. Nah, lampiran itu yang diisi adalah yang wajib saja, yang perlu kita isikan. Tapi kalau misalnya kita ingin mengisikan lengkap ya tidak masalah. Tapi dengan mengisikan yang diberi bintang merah itu sudah cukup. Nah, jadi yang wajib di sini adalah contoh ciptaan, kemudian scan KTP dan surat pernyataan. Nah, untuk surat pengalihan hak ini tidak dicentang merah karena ini juga customize, menyesuaikan dari kondisi tadi ya, jenisnya tadi. Oke, kalau sudah submit, klik submit di sini ya. Maka di sini ini saya berikan screenshotnya aja ya, screenshotnya untuk kebutuhan filenya. Nah, untuk video, audio itu tidak boleh lebih dari 20 MB. Jadi teman-teman harus menyiapkan sekecil itu. Sedangkan untuk format PDF itu tidak boleh lebih dari 1 MB. PDF ataupun JPG ya, JPG tidak boleh lebih dari 1 MB. Sedangkan PDF sampai dengan MP4 ini boleh sampai dengan 20 MB. Nah, kalau sudah selesai, maka di sini ada pernyataan menyetujui bahwa data tersebut benar. Kalau sudah, harus diklik setuju, baru klik tombol setuju. Nah, nanti kalau sudah selesai, maka ada pesan seperti ini. Intinya di sini dijelaskan bahwa deskripsi dari yang kita ajukan tadi sudah diterima untuk diperiksa, dan yang terpenting di sini adalah di biaya kemudian kode billing. Nah, kode billing ini yang kita gunakan sebagai pedoman untuk kita membayarkan di bank. Nah, bank yang ditunjuk adalah BRI, kemudian BNI dan Mandiri. Tapi untuk pengalaman dari teman-teman itu adalah gunakan BRI. Kalau tidak mau antri berarti ATM BRI. Nah, yang lainnya kalau menggunakan ATM atau internet banking masih belum berfungsi sampai hari ini, sampai saya membuat video ini ya. Nah, seperti itu. Nah, kode billing ini berlaku 2 hari dan ini juga akan diemailkan ke email kita masing-masing yang kita daftarkan itu untuk kode billingnya. Dan ini hanya berlaku 2 kali 24 jam. Dan di sini statusnya juga dijelaskan belum dibayar, kemudian status penerimaan menunggu approval. Jadi nanti ketika sudah membayar, ini nanti akan berubah, sudah dibayar dan di sini statusnya apa? Mungkin disetujui atau mungkin sudah dicetak sertifikatnya. Nah ini simulasi untuk prosedur transfer. Nah ini kalau menggunakan M-Banking, tapi dicoba saja ya. Waktu saya coba kemarin masih gangguan. Jadi yang saya contohkan ini adalah di BNI. Jadi di dalam mobile banking itu ada menu pembayaran. Nah, kita klik menu pembayaran, lalu di sini ada menu penerimaan negara. Dalam pembayaran ada menu penerimaan negara. Kemudian di sini kita isikan. Jadi di penerimaan negara itu kita isikan kode billingnya, sehingga nanti kalau sudah betul maka hasilnya seperti ini, bahwa kode billing itu benar atas nama kita dengan pembayaran sebesar sekian. Kalau sudah, kita bisa langsung lakukan eksekusi untuk transaksinya. Nah, ini dicoba saja, tapi yang paling efektif memang di ATM. Nah, kalau sudah, nanti untuk hasilnya nanti akan keluar langsung di dalam
email kita ya. Email kita ada pemberitahuan, dan di di websitenya yang ketika kita login itu ada daftar ciptaannya, statusnya apa, dan kita bisa download. Nah, sekarang website dari DGIP itu di mana? Nah, ini teman-teman nanti bisa masuk di dgip.go.id. Nah, di sini sudah ada kalau ingin tahu seperti apa panduan dan prosedurnya dan seterusnya itu ada di sini. Sementara kalau kita ingin melakukan proses pendaftaran, nanti teman-teman bisa masuk ke sini, e-filing KI, setelah itu masuk ke hak cipta. Nah, masuk ke hak cipta. Nah, baru di sini karena saya sudah login, maka di sini langsung saya tadi auto login ya. Jadi ketika saya masuk langsung masuk ke sini. Tapi kalau misalnya belum, posisinya itu seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, nanti teman-teman bisa melakukan proses login, misalnya create login dan seterusnya seperti yang saya sampaikan tadi. Oke, mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dari panduan ini bagi teman-teman yang mungkin sudah memiliki deskripsi ciptaan bisa langsung capcus untuk melakukan proses pendaftaran. Oke, jika video ini bermanfaat silahkan like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum.